Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio dan mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya dan tak bosan kita mengucapkan selawat serta salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan masih membahas tentang keimanan terhadap hari akhir, dan di antara bentuk cakupan keimanan terhadap hari akhir adalah mengimani tentang alam kubur yang di dalamnya terdapat nikmat dan adab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat kubur setelah wafat kita dan menjauhkan kita dari adab-adab kubur ketika kita memasuki kubur tersebut, yaitu alam kubur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sempurnakan pembahasan tentang keimanan terhadap hari kiamat ini, yaitu kita akan menyebutkan tentang penyimpangan sebahagian manusia yang mereka mengingkari adanya alam kubur, yaitu nikmat dan adab kubur. Mereka beralasan bahwa nikmat dan adab kubur tersebut, alam kubur tersebut tidaklah mungkin untuk bisa terjadi, dikarenakan secara nyata dan realita ketika terbongkarnya kuburan karena disebabkan pelebaran jalan atau perluasan sebuah bangunan dan didapatkan kuburan di wilayah tersebut dan terbongkar sebahagiannya, tidak didapatkan adanya ya alam kubur, baik itu nikmat maupun azab kubur. Demikian pula ya kata mereka dengan alasan tidak adanya perubahan, baik itu ukuran, kondisi, ya luas maupun sempitnya kubur tersebut, mereka mengingkari. Maka dengan itu mereka mengingkari adanya nikmat dan adab kubur. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah bantahan terhadap keyakinan-keyakinan seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali, kita akan menyebutkan bantahan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya
dalil yang menunjukkan tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Wudu, yaitu dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitanil Madinati. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar dari sebahagian dinding-dinding kebun yang ada di Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kubur mereka berdua. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa mereka diazab di dalam kubur. Inna ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Sesungguhnya salah seorang di antara keduanya itu dahulu tidaklah bersuci dari air seninya. Wa annal akhara kana yamshi bin namimah. Sementara yang lainnya itu disiksa karena dahulu dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan mengadu domba. Baik hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Bukhari, dan tentunya ini adalah hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya pengkabaran yang jelas dan gamblang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya azab kubur, dan tentunya di balik itu ada nikmat kubur. Dan dalam pertemuan yang lalu kita telah sebutkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan adanya nikmat dan azab kubur. Seperti contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 41, Allah mengatakan, ayat 41 dari surah Fussilat, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, yaitu berpegang teguh dengan keyakinan tersebut, maka turunlah malaikat kepada mereka sembari mengatakan, janganlah kalian merasakan takut dan jangan kalian bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dahulu kalian itu dijanjikan untuknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah kondisi di mana seorang hamba mukmin yang dia berbahagia ketika masuk ke dalam kuburannya, lalu datang malaikat itu kepadanya, atau ketika wafatnya, ya, maka malaikat mengatakan kepadanya agar dia tidak takut dan tidak perlu bersedih. Bahkan dikabarkan adanya surga yang telah dijanjikan untuknya. Demikian. Begitu juga tentang adanya azab kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Di dalam surah Ghafir ayat 44, di mana Allah berfirman tentang bala tentaranya Fir'aun. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka yang mereka itu dipaparkan kepadanya di waktu pagi dan sore hari, di hari ketika ditegakkan kiamat itu, maka dikatakan kepada mereka, masukkanlah bala tentara Fir'aun itu ke dalam azab yang sangat pedih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ayat ini berbicara tentang siksaan dalam alam kubur yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu mereka akan dipaparkan atau dipampangkan kepada mereka neraka itu di waktu pagi dan sore hari. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam hadis yang lain, itu dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yang berbicara tentang perjalanan roh mulai dari dicabutnya atau dalam kondisi sakaratul maut sampai nanti dia ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dalam alam kubur. Baik itu diberlakukan bagi seorang yang mukmin maupun seorang yang kafir. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah kita sebutkan dalilnya. Nah, ini dalil-dalil yang jelas lagi gamblang yang seorang mukmin mestinya dia mengimaninya tanpa dia menolak sedikit pun. Dan perlu kita ketahui para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pengkabaran tentang perkara yang gaib oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kewajiban yang harus diaktifkan ketika itu adalah keimanan, hati untuk mengimani, bukan akal untuk mencernai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan pengkabaran tentang perkara yang gaib dari berita yang jujur, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha jujur. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih jujur perkataannya ketimbang Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang paling jujur. Oleh karenanya pengkabaran dari berita yang jujur seperti ini, dan ketika berita itu mengandung perkara-perkara gaib, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali membenarkannya dan menggerakkan hati untuk mengimaninya, bukan menggerakkan akal untuk mencernanya dan memahaminya. Kan akal kita begitu juga logika kita tidak akan mampu untuk menembusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dalil indra, yaitu dalil yang menjadi bukti akan adanya kehidupan di alam barzakh atau di alam kubur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa an-naumu akhul maut. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya an-naumu akhul maut wa la yamutu ahlul jannah. Hadis ini
Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, tatkala ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayanamu ahlul jannah, apakah penduduk surga itu tidur? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an-naumu akhul maut wa la yamutu ahlul jannah. Ya. Tidur itu adalah saudara kematian dan penduduk surga itu tidak akan mati. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 6808. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahwasanya tidur itu adalah saudara kematian, maka kita mampu untuk membandingkan antara kondisi orang yang tidur dengan kondisi orang yang mati. Apa yang terjadi bagi orang yang mati setelah kematiannya, maka itu bisa berlaku, ya, bisa kita bandingkan dan bisa kita samakan, ya, kondisi yang dialami oleh orang yang tidur setelah terlelapnya ia dalam tidurnya. Seorang yang tidur sangat mungkin bagi dirinya untuk melihat di dalam mimpinya, dia mengalami mimpi, dia berada dalam suatu tempat yang begitu luas atau tempat yang begitu sempit. Tempat yang begitu luas dia mendapatkan kenikmatan, atau di tempat yang sempit yang dia tersiksa di dalam tempat tersebut. Atau ketika dia tertidur, dia bermimpi dalam tidurnya, dia dikejar-kejar oleh hewan-hewan buas yang ingin menerkam dan memangsanya. Atau ketika dalam mimpinya, dia melihat ketika itu dia dinikahkan dengan bidadari, atau dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam tidur seseorang dia bisa merasakan kenikmatan, begitu juga dia bisa mendapatkan siksaan. Dan terkadang apa yang dialaminya dalam tidurnya tersebut ketika mimpinya, hal itu memberikan sedikit pengaruh di dalam tubuhnya yang tampak oleh orang-orang sekitarnya ketika itu, yang dia terlihat oleh orang-orang sekitar dalam kondisi tidur. Ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka dia bisa tersenyum. Ketika dia mendapatkan keburukan-keburukan dan siksaan, dia tampak tersiksa, tampak ketakutan, bahkan dia terkadang menjerit seketika. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun terkadang tatkala dia terbangun dari apa yang dilihatnya, maka ternyata apa yang dilihatnya di sekitarnya tidaklah seperti apa yang dialami dalam mimpinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kondisi orang yang tidur. Yang kata Nabi SAW tadi, ya, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi ada kesamaan. Apa yang dialami orang yang dalam kondisi tidur, maka demikianlah yang dialami oleh orang yang dalam kondisi dia telah mati. Yaitu ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, begitu juga dia mendapatkan siksaan-siksaan, keburukan-keburukan, maka rohnya yang lebih banyak mendapatkan porsi dan pengaruh dari hal itu semua.
Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya sebagian ulama mereka membagi kehidupan yang ada hubungan antara roh dengan jasad itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kehidupan dunia, di mana kenikmatan dan keburukan itu lebih besar porsinya untuk didapatkan oleh raga, oleh jasmani manusia, ketimbang rohaninya, ketimbang rohnya. Kemudian yang kedua adalah kehidupan alam barzakh, itu alam kubur, dan ini tentunya ada alam yang berbeda daripada alam dunia, di mana di alam ini maka porsi yang besar untuk mendapatkan nikmat dan adab, kebaikan dan keburukan adalah lebih banyak dirasakan dan lebih besar porsinya, lebih dirasakan oleh ruh manusia ketimbang jasadnya. Namun bukan berarti tidak memberikan pengaruh juga bagi jasadnya. Oleh karenanya kita dapatkan sebahagian kisah dan cerita bahwa ketika terbongkar satu kuburan didapatkan kulit yang legam dan gosong atau wajah yang berseri-seri dari orang yang ketika itu berada dalam kuburan tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kehidupan yang ketiga yaitu kehidupan setelah kebangkitan, setelah kematian. Kehidupan setelah kebangkitan dan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat, di mana porsi mendapatkan kebaikan dan keburukan, nikmat dan adab itu seimbang antara ruh dengan jasadnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita bahwa tidur itu saudaranya kematian. An-naumu akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Sehingga apa yang berlaku bagi orang yang tidur, maka berlaku juga bagi orang yang mati setelah itu. Ketika kita dapatkan ada orang-orang yang tidur, dia mengalami kegembiraan dan kebahagiaan, dia mengalami kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan dalam tidurnya ketika dia bermimpi tentunya, atau sebaliknya ketika dia mendapatkan keburukan-keburukan atau dia mendapatkan siksaan-siksaan dalam mimpinya, maka sesungguhnya porsi yang besar ketika itu yang mendapatkan hal itu semua adalah ruhnya, bukan jasadnya. Walaupun terkadang ada pengaruh kita dapatkan pada jasadnya, di mana bila dia mengalami kegembiraan maka dia tersenyum, dia mendapatkan kenikmatan maka bisa dia kadang tertawa, Sebaliknya kalau dia mendapatkan keburukan serta siksaan maka dia bisa menangis, dia ketakutan, dia menggigil, demikian seperti itu. Walaupun ketika itu dalam mimpinya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, begitu juga keburukan-keburukan yang lebih sempurna, maksudnya lebih besar ketimbang apa yang terlihat di dalam jasadnya, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena porsi yang terbesar mendapatkan kebaikan serta keburukan, kebahagiaan atau kesengsaraan, kenikmatan dan siksaan, itu adalah rohnya ketika di dalam kuburnya, sama seperti ketika dalam tidur seseorang. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam alam kubur,
dalam tidur demikian, maka dalam alam kubur juga demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini gambaran yang mudah sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan ya tidur itu dengan wafat. Allah Subhanahu wa taala menamakan tidur itu dengan wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati la tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika kematiannya, dan jiwa-jiwa yang belum mati Allah wafatkan itu jiwa-jiwa yang belum mati di dalam tidurnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tahan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kematian untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan jiwa yang lainnya, yaitu ketika bangunnya ya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil his, yaitu dalil indera manusia yang bisa disaksikan ya oleh panca indera manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan dalil akal. Ya. Kita sebutkan dalil akal. Untuk menetapkan adanya alam kubur, siksa dan azab kubur, serta ya nikmat dan anugerah di dalam kubur, yaitu di alam kubur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bantahan ini lewat akal kita akan sebutkan bahwasanya ya orang-orang yang menolak adanya nikmat dan adab kubur, lebih tepat menolak ya alam kubur, karena di dalamnya itu pasti ada nikmat dan adab kubur. Sesungguhnya mereka ini berpijak kepada satu prinsip, yaitu tidaklah mereka meyakini sesuatu melainkan setelah mereka mengindranya, yaitu bisa mereka identifikasi dengan panca indera yang ada pada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka kita katakan secara akal, kalaulah memang adanya sesuatu itu haruslah dibuktikan dengan adanya panca indera, maka banyak hal apa saja yang tidak bisa dipanca indrai atau tidak bisa diidentifikasi dengan panca indera, maka itu akan ditolak padahal dia jelas adanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak bisa diindra oleh manusia. Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra pengecapan, indra rasa pada kulit. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diindra. Apakah kita menolak keberadaan Allah dan wujud Allah? Ini kekufuran. Demikian. Dan seterusnya dari apa saja yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau yang menceritakan tentang perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa diindra oleh panca indera manusia. Maka secara logika, kalaulah seandainya mengimani sesuatu itu haruslah setelah bisa dibuktikan dengan panca indera, ketahuilah
maka banyak hal yang diingkari oleh kita dari prinsip-prinsip agama ini. Bahkan kita katakan ini dalil akal, ya. Bahkan kita katakan akal itu sendiri, akal orang yang menolak, yang memiliki keyakinan seperti ini, yang menolak adanya siksa dan adab kubur, begitu juga nikmat dan anugerah dalam kubur, itu ditolak karena tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, ya. Maka kita katakan, ya, sesungguhnya jikalau orang-orang demikian mengharuskan harus adanya bukti yang bisa diindra oleh manusia, barulah mereka akan meyakini, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang tak punya akal. Mereka adalah orang yang tidak punya akal. Karena sesungguhnya akal mereka itu tidak bisa mereka indra. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tak bisa dilihat oleh mata karena dia tidak menunjukkan zatnya akal itu. Tak bisa didengar oleh telinga karena dia tidak bisa berbicara, karena tak ada suara. Tak bisa juga dikecap untuk diketahui rasa manis, asin, dan asam serta yang lainnya. Tak bisa juga dicium apa aromanya, dan juga tak bisa dirasa apakah dia panas dan dingin, dan seterusnya. Maka dengan prinsip yang mereka yakini seperti ini menunjukkan mereka adalah orang gila karena mereka tak punya akal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kita katakan demikian, ya, orang-orang yang harus menghadirkan bukti secara indera, yaitu sesuatu bukti yang bisa diindra, yang harus menunjukkan dia boleh untuk diyakini keberadaannya, itu harus diindra. Maka kita katakan jika demikian menurut logika mereka itu adalah orang yang tak punya akal alias gila. Mereka dalam kondisi ketidakwarasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil, ya, kita katakan dalil akal. Ini merupakan dalil akal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila mereka mengatakan, ya, kami tidak bisa melihat, ya, adanya kuburan yang diluaskan, begitu juga disempitkan. Diluaskan bagi orang-orang beriman, disempitkan bagi orang-orang kafir. Ya, kami tidak bisa melihat ketika terbongkarnya kuburan tersebut, sehingga kami tidak bisa meyakini hal tersebut. Maka jawaban pertama sudah kita sebutkan tadi, ya. Dan seterusnya jawaban-jawaban yang sudah kita sebutkan. Maka kita katakan Anda harus membedakan, ya, kita katakan kepada mereka, ya, kita harus membedakan, Anda atau kita semua harus membedakan antara kuburan dengan alam kubur. Yang sedang kita bicarakan ini adalah alam kubur, bukan kuburan. Yang sedang kita bicarakan ini adalah alam barzakh, bukan kuburan. Betul kuburan itu bisa diindra, liang kubur itu bisa diindra, lubang kuburan itu bisa diindra. Namun ketika seseorang yang telah wafat, maka dia telah beralih kepada alam berikutnya sampai nanti dia dimasukkan ke dalam alam barzakh, ya, sampai berikutnya dia akan, ya, memasuki tingkat level alam barzakh, ya, demikian, ya. Ketika dicabut kemudian dibawa oleh para malaikat, ya, kemudian baru setelah tahapan-tahapan sampai dimasukkan ke dalam kubur. Maksudnya adalah masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh, alam yang dia tidak bisa dilihat oleh mata dan tak bisa didengar oleh telinga, tak bisa dicium aromanya, tak bisa dirasa asin, manis, pahit atau yang semisalnya, juga tak bisa dirasa panas atau dinginnya. Demikian, seperti itu tidak bisa diindra oleh panca indera, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Jadi harus dibedakan antara ya alam kubur dengan kuburan. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Alam kubur ini adalah alam yang gaib, yang tidak bisa diindra oleh panca indera. Oleh karenanya disebut dengan alam barzakh, yaitu ada batas, ya, dia dibatasi sehingga indera manusia tidak bisa ya mencapainya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita katakan kepada mereka yang mengingkari nikmat dan adab kubur, bila saat ini Anda mengingkari hal tersebut karena Anda masih hidup, maka jangan sampai kita katakan kepada mereka, jangan sampai ya, jangan sampai Anda semua yang mengingkari nikmat dan adab kubur itu Anda percaya dan Anda meyakininya setelah Anda mengalami kematian dan masuk ke dalam alam kubur dan alam barzakh tersebut. Karena itu adalah waktu yang telat, waktu yang terlambat ya untuk Anda bertobat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir, yaitu nyawanya sampai kerongkongan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kalau sudah sampai kerongkongan dan terlepas dari jasadnya, ruh tersebut, maka ketika itulah dia masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh, dan tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat lantas meyakini hal tersebut. Karena itu sudah terlambat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Dan kita akan masuki sesi soal jawab. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari salah seorang kaum muslimin yang mereka bertanya, dengan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, apa hukumnya kita menerima perjanjian dengan pihak penyelenggara pendidikan untuk tidak menikah selama kuliah di tempat tersebut? Syukron. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sebuah lembaga memberikan syarat dengan sebuah syarat, yang syarat tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat, syarat tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka ketika itu apabila dipenuhi syarat tersebut, maka syarat itu mengikat. Syarat tersebut mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila memenuhi syarat untuk tidak menikah atau menunda menikah selama kuliah, kurang lebih mungkin sekitar 4 tahun atau lebih, kurang lebih 4 tahun atau lebih, maka
syarat ini adalah syarat yang mengikat dan syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena hanya sekedar menunda pernikahan, ya, bukan selamanya tidak menikah, ya. Maka wajib bagi pihak yang memenuhi atau menyetujui syarat tersebut, ya, untuk memenuhinya selama perjanjian tersebut, ya, diberlakukan. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu berada di atas syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Maka wajib bagi seorang muslim memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Tidak boleh mereka langgar. Kalau dilanggar, pertama tentunya berdosa karena melanggar perjanjian. Sementara wajib untuk memenuhi janji. Ini asalnya. Kemudian yang kedua adalah batal konsekuensi-konsekuensi dalam perjanjian tersebut. Dibatalkan dengan hal itu, maka batal konsekuensi-konsekuensi yang diberlakukan dalam perjanjian tersebut. Demikian. Seperti contohnya dalam kasus yang ditanyakan ini, ya, orang tersebut, ya, dieliminasi dari status kemahasiswaan. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan dari pemirsa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Dari Ibu Yanti di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Masya Allah, barakallahu fiik, Bu. Silakan, Bu. Apa pertanyaannya? Mau tanya, gimana cara mendidik anak supaya ini setiap sholat mau diajak terus, kalau tidak diajak dia selalu lupa. Gimana itu, Ustaz? Baik. Cukup, Bu? Itu Ya. saja? Ida yang kedua lagi, Ustaz, ya. Baik. Mau tanya tentang saya. Apa ini sudah takdir saya? Saya ini suaminya sudah meninggal, ya, 8 tahun. Punya anak 3. Sedangkan saya melahirkan anak yang ketiga, mata saya kurang melihat dan tidak melihat, lihatnya cuma sedikit-sedikit. Apakah itu sudah takdir, ya Ustadz? Sudah berobat kemana-mana belum kunjung sembuh. Ibunya Gimana, atau si Ustaz? anaknya, Bu? Ibunya? Saya, Oh, ibunya. Ibu. Ya, baik. Sudah suami meninggal, matanya ini nggak melihat, melahirkan anak yang ketiga ini. Sudah berobat kemana-mana, belum kunjung sembuh, kata dokter itu saraf mata nggak bisa diobati, nggak bisa dioperasi. Jadi berusaha terus dok ini Ustadz. Gimana mencari ilmu nggak bisa kemana-mana. Jadi lewat televisi aja atau radio apa. Baik, Ibu. Itu apa sudah takdir dari Allah apa gimana? Ujian dari saya apa? Gimana cara mengatasi Ustadz? Dan doanya apa Ustadz, ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakillahu khairah, Ibu di Lubuk Lingga, Sumatera Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau dan keluarga di mana saja mereka berada. Baik, pertanyaan pertama tentang cara mendidik anak untuk bisa mandiri sholat berjamaah, ya, di masjid. Ya, tentunya anak-anak, ya, mereka ini lebih cenderung, ya, tabiat mereka adalah bermain, ya, bermain, sehingga
Hal ini yang membuat mereka ini lupa dan lalai. Oleh karenanya jangan bosan orang tua untuk senantiasa memerintahkan mereka, mengingatkan mereka untuk sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita orang tua atau wali dari anak-anak untuk mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk sholat. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'i. Kata Nabi SAW, ya, perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Jadi ketika usia 7 tahun sampai 10 tahun itu adalah perintah, terus perintah, ya. Artinya ini proses mengingatkan, ya, dan memerintahkan seterusnya demikian. Jadi jangan bosan ibu, ya. Mudah-mudahan ibu dengan itu banyak pahala, ya. Jadi jangan berharap seperti kita orang dewasa yang sudah sadar, ya, dengan perintah dan larangan, ya, dengan ketaatan kepada Allah, demikian. Ya, kita ingatkan terus mereka, ya. Itu dari 7 tahun sampai 10 tahun. Jadi sifatnya perintah dan mengingatkan, membiasakan mereka dalam ketaatan dan kebaikan, demikian, ya. Bukan hanya sholat sebenarnya, tapi kebaikan-kebaikan dan, ya, ketaatan yang lainnya, demikian. Maka kita ingatkan terus mereka, dan insya Allah Ta'ala karena itu sebuah perintah syar'i, maka kita akan mendapatkan pahala seterusnya, ya. Dan nantinya ketika mereka melakukannya, kita pun mendapatkan pahala juga. Perintah, ya, untuk mereka sholat itu adalah ada pahala. Demikian pula ketika mereka melakukan sholat, ketaatan itu ada pahala untuk kita. Demikian, ya. Kata Nabi SAW berikutnya adalah, dan pukullah mereka ketika mereka mengabaikannya, melalaikannya, ya, saat mereka berusia 10 tahun. Pukul dengan pukulan yang mendidik tentunya, demikian. Dan pisahkanlah di antara mereka pada tempat-tempat tidur mereka, demikian. Baik ya ibu, maka seperti ini, ya, terus perintah, jangan bosan bu, jangan bosan, demikian, ya. Ya, apakah kita bosan untuk mendapatkan pahala? Jawabannya tentu tidak, ya. Andaikan disingkapkanlah, artinya mata kita ini bisa mengindra pahala tersebut, tentunya kita nggak akan pernah bosan karena ternyata lebih besar, ya, ketimbang kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, demikian, ya. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seterusnya kita ingatkan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan meminta kepada salah seorang yang biasa ke masjid, rajin ke masjid, ya. Ya, pertama sekali kalaulah itu ada di antara keluarga kita, seperti mungkin paman kita, yaitu kakek dari jalur mungkin saudara ayahnya, atau saudara ibunya, ya, begitu, atau paman-pamannya, demikian, yang rajin ke masjid, maka dimintakan untuk, ya, bersama mengajaknya, demikian, mengajak anak yang laki-laki, begitu juga anak perempuan, tapi kita yang mendidiknya di rumah kalau anak perempuan untuk bisa sholat di rumah, demikian, ya. Ya, ini sebenarnya metode yang kedua adalah metode selain yang pertama tadi adalah dengan perintah, yang kedua adalah metode keteladanan, yaitu dengan mengajak tapi dengan memperlihatkan langsung, mencontohkan langsung, seperti itu, ya. Jadi mintakan kepada saudara kandung sendiri dari ibu kalau bila punya saudara kandung yang laki, kan begitu, ya, atau saudara ayahnya, ya, ataupun siapapun, ya, dari kalangan saudara ini bisa, yang biasa ke masjid, untuk dia ini diajak. Nah, sehingga nanti dia bisa melihat, ya, melihat keteladanan itu, demikian, ya, seperti itu. Ini cara yang kedua, demikian. Cara yang ketiga adalah senantiasa berdoa, ibu, ya, ibu berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kebaikan anak-anak ibu. Jangan pernah ucapkan kalimat-kalimat yang buruk untuk anak-anak ini, ya. Ketika ibu marah, ya tentu, ya, namanya anak ini terkadang melakukan sebuah hal yang tidak kita sukai.
bahkan melanggar apa yang kita telah tetapkan, itu membuat kita marah. Tapi marah kita sebaiknya terarah lisan kita untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sehingga itu menjadi doa baginya, demikian ya. Maka ucapkanlah hal-hal yang baik. Ya, kalau ketika ibu marah, maka sampaikan ungkapan seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadamu, nak, begitu. Ya, doanya baik-baik begitu ya. Ya, janganlah sampai dikatakan ya mati saja kamu, atau ya semoga Allah menghukummu. Jangan demikian ya, tapi doakan dia. Nah, anak pun ketika dia sudah masuk usia tamyiz, ketika dia mendapatkan orang tuanya mengucapkan kalimat yang baik, maka ini bisa memberikan pengaruh baik pada dirinya. Seperti itu. Selain Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa tersebut, karena doa orang tua adalah doa yang makbul, begitu Bu ya. Doa yang makbul orang tua. Ya, doa orang tua itu makbul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin la turaddu, ada 3 doa yang tidak tertolak, di antaranya adalah da'watul walidi li waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Demikian ya Bu ya. Nah, Ibu sabar. Nah, ini sabar terhadap anak-anak. Insya Allah pahalanya besar Ibu ya. Demikian. Baik ya, yang berikutnya adalah ini nasihat saya kepada kita semua termasuk Ibu ya. Ketahuilah apa yang menimpa kita dari ujian-ujian, ya baik ujian anak atau ujian kehidupan, ketahuilah sesungguhnya kita mampu untuk melewati itu dan kita mampu untuk bisa ya melaluinya dengan baik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu ya, seperti tadi mata rabun, ya kehilangan penglihatan, begitu juga anak-anak yang mungkin sedikit bandel ya. Ya, tapi saya yakin sih ya, saya berdoa kepada Allah semoga anak-anak ibu ya itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin ya. Ketahuilah ujian itu ibu sanggup untuk melaluinya ya. Dan jadikan itu sebagai pundi-pundi yang akan dengannya ibu mendapatkan pahala yang besar ya. Kesabaran itu pahalanya luar biasa Ibu ya, yaitu pahala yang mengalir tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 6, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saya ulangi, surah Az-Zumar ayat 10 bukan ayat 6 ya. Surah Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas pahala mereka tanpa batas. Masya Allah Bu, ya, Ibu luar biasa. Ya, kalau Ibu sabar dengan ujian yang menimpa Ibu ini, ya, maka Ibu akan diberi pahala tanpa batas. Ya, andaikan satu saja dari pahala kesabaran kita itu ditampakkan oleh Allah kepada kita, pasti kita akan apa? Pasti akan terus sabar, pasti itu. Tapi masalahnya itulah iman. Iman itu melihat sesuatu ya yang dikabarkan oleh kabar yang benar bahwasanya itu ada, namun tak bisa diindra oleh panca indera kita. Nah, itulah iman, kita imani begitu. Ya Bu, maka sabar, ya sabar. Dan insya Allah taala ujian ya apa saja maka itu akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa-dosa ya. Kata Nabi SAW, ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada satu musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih dahsyat ketimbang itu, maka tidaklah demikian melainkan dengannya Allah meninggikan derajatnya atau dengannya Allah menghapuskan kesalahannya. Ibu sabar ya. Dan Allah memang menguji kita ya, menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Ya. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan itu sebagai cobaan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Ibu sabar. Ya. Buat Rasulullah itu kagum dengan ibu.
ya. Kata Rasulullah SAW, ya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Fa inna amrahu kullahu khairun, karena sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah itu berlaku bagi seorang pun kecuali bagi orang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairal lahu, kalaulah itu hal-hal yang menyenangkan maka dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu, kalaulah itu hal-hal yang memudaratkan, yang tak menyenangkan, ya, dia bersabar, maka itu baik baginya. Ibu, ya, bersabar, dan mari kita semuanya bersabar, ya. Ya, dengan sabar itu kita mendapatkan pahala tanpa batas, koleksi pahala tanpa batas. Kita akan diampuni dosa-dosa, dan kemudian kita akan ditinggikan derajat kita. Dan satu lagi, Bu, ya, semoga Allah dengannya memasukkan kita ke dalam surga. Maka sabar sampai mati, bahkan sampai ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 12, ya, wajazahum bima sabaru jannata wa harira, dan Allah membalas mereka itu, ya, disebabkan kesabaran mereka dahulu itu dengan surga dan sutra. Ibu ingin masuk surga dan mendapatkan sutra di surga, maka sabarlah, terus sabar, ya Ibu. Mudah-mudahan, ya, kita ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini jawaban untuk ibu yang bertanya di Lubuk Lingga, ya. Dan dengan ini kita tutup kajian kita karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan seperti biasa sedikit saya ingatkan kembali, mari kita berdonasi, ya, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan salurkan donasi Anda, infak dan sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya kepada Anda walaupun setelah Anda wafat. Silahkan salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.